Popi, Apa Mas Wahyu? Aku lagi, bete nih. kenapa kamu? Ya kurang semangat aja. Ada sih, kalau mau ada minuman penyemangat yang unik nih. Paling ini apa vitamin. Nah. Terus mana ada mood booster yang bisa membuat semangat. Oh, ada, ini kamu belum tahu nih. Ini kopi, bukan sembarang kopi. Pasti kopinya gitu-gitu aja Mas Wahyu nih punya. Ini kopi durian. Hah? Kopi yang di blended sama durian murni, durian beneran, bukan durian Oh yang jadi chemical, daging ya. durian itu di blended sama biji kopi bubuk gitu ya? Waduh. Oh jadi yang disajikan Nah, kali ini ini bukan kamu cobain dulu. tidak sama seperti hari-hari biasanya Nah, ini ya? Ada, cobain lah. Ini berarti beda. kopi Rasakanlah. durian. Iya, kopi durian. Tapi aku nggak suka durian Mas. Ini baunya gimana? Ya kalau Mas? durian gue gak suka, kalau dicampur dari kopi jadi lain deh. Oh, Coba gitu. rasain. Dan memang Nggak apa-apa diramu ya? khusus untuk orang-orang yang gak suka durian kayak kamu ini. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Itu minuman anti galau. Jadi bisa menambah semangat. Ngomong-ngomong nih, Mas Kopi Wahyu durian, dapat durian dari kopi. mana nih kopi durian? Kopi durian dapat dari mana? Dari mana? Ya. Ayo cepet-cepet nanti mau Ya, beli di durian. daerah-daerah yang selama ini orang cuma lihat duriannya doang. Oh, Ya kan? mana Medan? Bukan. Oh, Medan mah udah umum. Sumatera Barat. Duriannya biasanya Enggak, keliru. Terus mana nih? Ini di Sumatera Selatan, Oh. tapi di daerahnya persisnya di daerah Lubuk Linggau, di kota Lubuk Linggau. Jadi dia produksi kopi durian. Iya. Penasaran apalagi yang dibikin selain kopi ya dari Tunggu durian. aja, ini ada biangnya yang sudah siap kesini, nanti mau cerita tentang Oh, kopi durian. jadi ada tamu Ya, spesial kita hari tamu ini ya Mas Wahyu. ya. Ahli yang ngerti soal Yang tahu, kopi durian. yang ngerti soal kopi dan durian. Gak tanggung-tanggung lagi yang tak undang ini. Siapa? Wali Kota Lubuk Linggau. Wah, istimewa. Waalaikumsalam. Wah, Pak Wali. Halo Pak Kenalkan Wali, di Popi, saya Pak. Popi Pak. Apa kabar? Baik banget. Waduh. Wah, Pak Wali ini semangat Tafadhol. sekali ya. Duduk. Pantas saya habis minum kopi duriannya udah jadi semangat Pak. Ya. Kopi durian, biar nggak ngantuk sekalian. Iya. Biar nggak Ini ngantuk. Pak Prana Putra Sohe. Oke, Pak Jadi, Prana, selamat datang Pak. Pak Walko. Oh, apa itu? Wako ya singkatannya ya? Wako. Walko. itu sekarang Wako. Wali kota atau Walkot Dia atau amanatkan jadi Wako. wako, wali Wako. kota. Oh, wali kota apa namanya di kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau. Sumatera Selatan. Bukan Afrika Selatan loh ya. Iya, Sumatera Selatan. Hitam-hitam. Nah, itu ya itu. Ini agak putihnya sih. Jadi ceritain sedikit Pak, Iya. bagaimana tentang Produk durian bisa dibikin jadi kopi begitu Pak. kopi anti galau ini saya bilang gini kan. Jadi ini ada suatu pabrik kopi yang memang selama ini sudah bergerak di bidang bubuk kopi ya. Iya. Dan kemudian kita sarankan untuk mengembangkan usahanya seperti dia memadukan karena kita juga punya potensi duren ya. Tidak hanya di Kota Lubuk Linggau tapi di sekitar Kota Lubuk Linggau juga banyak sekali potensi duren yang jualannya semua di Kota Lubuk Linggau. Sehingga itu kita sarankan untuk mencampurkan antara kopi dan duren ini tadi jadi satu ya. Ini murni duren bener. Bukan kimiawi ya. Bukan dia. kimiawi Hanya jadi ekstrak atau Bukan ekstrak ya. malah diulek-ulek pakai tangan gitu, gitu. Ya, baru di Oh, nggak pakai mesin itu? Nggak pakai mesin. Caranya pakai mesin dong jadi Oh, bumbunya. Iya, iya, iya. Ngaduknya doang gitu. Ngaduk, ya, Ngaduk ya, doang ya. Pak Wahyu. Jadi gini diaduk terus dimasukin mesin jadi bubuk. Ya. Nah, aroma kopinya ada dan terasanya juga Iya, ada. tadi seperti itu Pak, enak sekali. Iya. Nanti kita bawa yang banyak sekali gitu ya. Tapi tolong promosiin dijual loh. Oke Pak, selain diolah jadi kopi ada lagi apa Pak? Mungkin makanan. Iya dia apokat. Terus dia bisa kalau durian banyak bisa jadi kalau kata orang kita tuh lempok ya. Oh, Lempok gitu ya. Jadi kayak dodol gitu. Nah, terus kalau buat dimakan itu namanya tempoyak. Tempoyak. Oh ya itu khasnya ya Pak ya. Wah. Tempoyak gitu. Apa istimewanya durian sekali. di Lubuk Linggau di apa sih istimewanya? Ya istimewanya kalau musim durian murah banget. 50.000 dapat berapa Pak? 50.000 kalau kopi sih mungkin dapat 20 biji kali. Satu truk kasih lah. Kasih ya. Ya. Nah. Iya, gratis kalau busuk ada yang nggak enak buang. Gratis makan lagi. Itu enak. itu baru enak. Oh, Dan iya, ada ya. kebun Royal duriannya durian. juga. Selain durian kan banyak dong yang Ya, lain-lain. wisata-wisatanya. Ya kan ngomong Lubuk Linggau tidak hanya duren, Iya. hanya kopi duren, tapi juga
ada wisata, objek wisata yang lain Pak ya? Ya, sekarang ada 3 kita- wisata andalan di sana katanya. Kita sedang mengembangkannya sekarang. Jadi kita punya potensi wisata yang maaf itu tidak terlalu jauh dari kota. Jadi masih berada di dalam kota. Ini keunggulan satu. Jadi dia tempat wisata tapi di dalam kota. Cuman 10 menit. Jadi jarak antara itu paling jauh setengah jam. Wah, Gitu yang asiknya di Udah situ. diakses Contoh ya, salah Pak, ya? satu Bukit Sulap. Bukit Sulap? ya. sulap-sulapan itu. Bukitnya Atau disulap. ntar kita bisa hilang Pak di situ. Iya. Jadi sejarahnya begitu. Jadi kalau pagi Bukit Sulap itu jam 5 pagi kayaknya hilang subuh. Ketutup sama awan. Oh gitu. Jam 7 udah kelihatan lagi gitu. Jadi orang pikir wah ini nyulap bukitnya. Jadi dinamain Bukit Sulap. Itu naik bukitnya kita menggunakan Ada kendaraan atau bisa pakai kita harus kendaraan hiking gitu, sampai Pak? setengahnya kendaraan dan sekarang sedang dibangun inklinator. Kereta miring. Kereta miring dari lembah itu sedang dibangun dan mudah-mudahan selesai Gondola, Desember seperti ini. gondola gitu ya? Bukan gondola, ya? kereta Beda. miring. Kereta miring. Ya, seperti di Bali. Bukan juga kereta gantung, bukan ya? Bukan, kereta miring. Dia pakai rel kereta miring gitu. Oh gitu. Nah, itu sedang dibangun sekarang buatan Korea kan. Dan di Bukit Sulap ini itu ada kalau menurut orang kehutanan, Kementerian Kehutanan, itu satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki taman nasional. Nah, 200 Satu-satunya hektar kota punya taman nasional Di Indonesia. 200 hektar. di Indonesia. Namanya taman apa Pak? Taman nasional. TNKS memang Taman Nasional Kelinci Seblat ya. Kita Oh, sedang mau usul Kelinci Seblat. Ya, kalau ya, bisa ya. digantilah Taman Nasional Bukit Sulap karena itu taman di dalam kota. Jadi bukitnya tuh di tengah kota. bukitnya ada di tengah-tengah kota ya. Tengah kota. Dan itu ada taman nasional yang terjaga, taman yang terjaga. Kenapa kok keberatan namanya Karena Kelinci Seblat? nama daerah lain, karena Oh, nama satu daerah rangkaian. lain ya, Kelinci Sedangkan Seblat ya. ini kan maunya kita Taman Nasional Bukit Sulap. Sulap. Oh, Walaupun oke. Taman Nasional tetap dijaga Iya, oleh iya, iya. oleh ini kementerian kan. Oh, di situ yang ada air terjunnya itu ya? Oh, di situ terjun. cuman bukit. Oh, bukit. Oke. Bukit berbukit dan mudah-mudahan insya Allah 1-2 November ini nanti akan diselenggarakannya kejuaraan Asia sepeda gunung. Sepeda gunung tingkat Asia. Wow, Jadi 16 negara MTB. yang sudah mendaftarkan MTB ya. Itu apa namanya sirkuitnya ataupun jalurnya ekstrim banget. Jadi dia lengkap, ada batunya, ada tanahnya, ada Kerikil-kerikil pohonnya, gitu ada ya, Pak, ya? kerikil ya. Jadi lengkap di situ. Nah, itu asik. Pak Wahyu dan Popi harus ke sana. Oh, iya. Ke sana. Saya Oh, makan iya duriannya dong, aja. Saya nggak ikut. Oh, Saya iya, Nggak ikut mountain balap bike. jangan, Saya jangan enggak. bahaya. Enggak. Bahaya. Kalau kita nggak ikut balap, oh, Kita apa, menikmati kulinernya Tapi gini, aja. Pak Wako, Pak Wali Kota, Ya. pasti ikut dong. Saya ikut startnya doang. Startnya dua. Ya. Dan saya lihat potongannya udah layak jadi Atlet nih ya. atlet mountain bike gitu ya kan. Oke. Oke. Ayo Pak, kita coba deh. Oke. Kopinya ini. Kopi durian. Bila papamu berhenti urusin sebuah urusan kau dan aku, bilang mamamu tak perlu khawatir ataupun curiga kepadaku, biarkan Jakarta lo baru. Awal tahun ke depan menjelang kita mau melaksanakan Visit Lubuk Linggau 2015. Ya. Nah, kita baru rutinkan itu setiap hari nantinya. dan aku sekarang. Biarkanlah saja dulu kita jalan
Kota Lubuk Linggau terletak di ujung barat Provinsi Sumatera Selatan. Kota ini terletak di jalur lintas Sumatera dan merupakan wilayah pemekaran yang diresmikan pada tahun 2001. Pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur Lubuk Linggau menjadi modal pemerintah kota untuk mengembangkan potensi wisatanya. Keindahan alam air terjun Temam, bendungan air waterfront, dan Bukit Sulap adalah beberapa objek wisata Lubuk Linggau yang terus dibenahi dan dikembangkan. Alam dan budaya kota Lubuk Linggau telah menjadi salah satu unggulan destinasi wisata di Provinsi Sumatera Selatan. When you call on me, when I hear you breathe, I get wings to fly. I feel that I'm alive. And when you bless the day, I just reach to fly and know that I'm alive. You set my heart on fire. Fill me with love and make me woman a clouds above. You fill my heart on fire. Your feelings that fly high, 'cause I'm alive. Oh, when you call on me, and when I hear you breathe, I feel that I am alive. And when you reach for me, God knows that. Waduh, luar biasa ya. Kita bisik-bisik tentang kota Lubuk Linggau ini. Kota yang punya hutan Menarik ya Mas Wahyu. terluas di Indonesia. Taman hutan. Taman hutan Yang memiliki terluas. taman hutan. Nah, tadi ngomong hobinya Pak Wali Kota ini, kita panggilnya Pak Nanan. Oh, Pak. Namanya sih Prana Putra Sohe, tapi panggilnya Mas Nanan. Mas apa Bang apa? Kalau Di sana apa Bang? kalau di Lubuk Linggau bang, Oh, Bang, biasanya. ya. Tergantung yang mana dulu yang manggil. Dia hobi nembak juga. Ya, Iya kan? nembak reaksi hobi. Heeh. Nembak reaksi. Heeh. Ya pakai peluru tajam. Tuk, tuk, tuk. Wus. Dahsyat. Kalau dulu saya off-roader. Cuma 10 tahun, 12 tahun yang lalu. Off-road? Off-roader juga? Off-roader. Wah, luar biasa. Ini baru mau petualang ngulang sejati. lagi nih besok tanggal 10-11. Ke Jurnas di Linggau juga. Tanggal 10-11 Oktober ini ke Jurnas. Baru mau turun gunung lagi. Wah. Udah 10 tahun lebih. Ya bikinin event aja di sana. Udah ada eventnya. Bikinin event. Event ke Jurnas Extreme Off-Road ya. Extreme off-road. Ya, di Linggau seri pertama. Di kota juga itu? Ya, itu di pinggiran. Oh, nanti. di pinggiran tapi ya. Ya, kita mempatin lahan kosong dan itulah saatnya nanti turun gunung lagi 10 tahun. Mulai lagi Bob, hobinya ya tadi Pak. kamu nanya apa, Bob? Itu kalau ke Lubuk Linggau dari Jakarta apakah kita harus ke Palembang dulu Pak atau ada penerbangan langsung? Jadi akses ke Lubuk Linggau itu banyak sekali, bisa melalui darat, bisa melalui kereta api, bisa melalui udara. Yang nggak ada tuh laut. Kalau darat itu karena memang dia kota transit ya, kota pertemuan ya. Jadi dulu tuh tahun 90-an ke bawah itu orang taunya kalau ke Jambi, ke Medan, ke Padang ya pasti lewat Lubuk Linggau karena dulu namanya Jalan Lintas Timur. Ya.
dan kemudian baru ada lintas jalan lintas gitu ya. Kalau tahunnya dulu baru sekarang ada jalan lintas timur kan. Iya. Nah, dan ini rame truk-truk, mobil-mobil bus. Nah, kemudian juga kita ada kereta api dari Palembang khusus mentoknya di Lubuk Linggau. Jadi Palembang, Prabu Muli, Muara Enim, Lahat, Patlawang gitu ya. Nah, mentoknya Lubuk Linggau. Bolak-balik saja itu. Sehari ada 4 kali lah. Dan kemudian kita juga punya lapangan udara. Punya Lapangan udara Silampari namanya. Silampari. Itu sekarang perpanjangan runway-nya sudah 2.200 ya. Sekarang sedang overlay, lagi dilapisin lagi ya terakhir. Udah test flight-nya udah Boeing 737 udah bisa. Tapi sementara ini dipakai dulu untuk regulernya seminggu baru 2 kali. Seminggu 2 kali pakai BAE 146-200 yang 70-an 80-an penumpang, ada jetnya 4 itu. Nah, tapi nanti Oktober kita mulaikan lagi Jakarta, Lubuk Linggau, Palembang. Oke, Jakarta Lubuk Linggau. Awal tahun ke depan menjelang kita mau melaksanakan visit Lubuk Linggau 2015. Ya. Nah, kita baru rutinkan itu setiap hari nantinya. Nah, kalau jalan darat dari Palembang ke Lubuk Linggau berapa? Jalan darat Lubuk Linggau Palembang bisa 5 sampai 7 jam. 5 sampai 7 jam. Ya, kalau saya 5 jam. Freedom. Enggak juga. Karena Ya. off-road udah biasa. Ngebut gitu. Kalau udah sering jadi tahu Udah jalan-jalan biasa. yang Otomatis pilot ya Pak ya. udah tahu jadi Dia udah paham mana-mana. sifat-sifat jalan di situ beliaunya tahu, ini. udah tahu Iya, jalan-jalannya. Nah, ini ngomongin agak mentereng dikit nih. Iya. Pak Wako, Pak Wali Kota. Anda mau bikin apa sih sebenarnya kota Lubuk Linggau itu mau dikemanakan? Mau dibawa kemana itu? Ya, inilah suatu tantangan tersendiri karena kota saya ini kan bukan di ibu kota provinsi. Iya. Yang artinya kita akan membangun kota ini apa adanya dulu. Artinya tergantung kemampuan anggaran kita. Ya. Nah, kota ini sejak saya diamanatkan menjadi wali kota bersama rekan kerja saya Bapak Haji Sulaiman Kohar ya 5 tahun ke depan yang baru berjalan 1,5 tahun ini, kita mempunyai visi mewujudkan kota Lubuk Linggau itu menjadi kota jasa, industri, perdagangan yang unggul. Dan kita jadikan role model masyarakat Medani berdasarkan potensi yang ada di kota Lubuk Linggau. Memang sektor jasanya sudah ada, kota perdagangan sudah ada, industrinya ada, maka tapi kita mencari yang unggulan-unggulan. Nah, terus jadikan role model masyarakat Medani yang kami ambil dari satu pemikiran kami bahwa Medani yang kami maksud salah satunya adalah menyatukan keberagaman yang ada untuk hidup rukun dan damai. Karena kota Lubuk Linggau tuh majemuk, ada orang Aceh, ada orang Jawa, ada orang Batak, macam-macam. Cinanya juga banyak, agamanya juga bermacam-macam ya. Jadi kemajemukan ini kita coba untuk hidup rukun dan damai satu. Nah, ini kita kemas dalam potensi yang sudah kita miliki. Kenal letak geografis kota Lubuk Linggau ini seperti sarang laba-laba jalannya. Jadi akses Perlintasan jalannya gitu seperti ya, jalan Pak ya? laba-laba gitu. Jadi nggak jauh. Walaupun luasnya cuma 401,50 km persegi, ya. Kita sudah ada jalan lingkar utara, lingkar selatan, lingkar barat. Tapi penduduknya cuma 213 ya. Itu kalau 213. malam. Kalau malam 1.000. Kalau malam, kalau siang itu bisa 400-an. 1.000 kali Karena, lipat ya. ya, karena kita Ya, diapit oleh perdagangan gitu ya, ya, Pak, diapit oleh kota kabupaten yang di sekitar kita yang melakukan transaksi ekonominya di kota Lubuk Linggau. Nah, ini terus kita juga tentu ini akan memiliki suatu potensi tersendiri tadi karena di Linggau itu sering mengadakan hajatan, sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang gambaran kasarnya kalau Pak Wahyu di Linggau sama saya di Linggau, kemungkinan kita nggak pernah bilang wah udah 2 tahun nggak ketemu, setahun nggak ketemu atau sebulan nggak ketemu. Pasti sering ketemu. Karena banyak Akses hajatan yang terbuka tadi, Ya. jalan banyak hajatannya. Oh, minggu lalu ketemu, mungkin lusa Meriah atau besok. begitu ya, Pak? Ya, Bisa dikatakan, sering ketemu. ah. Dengan sering bertemunya masyarakat bersilaturahmi. Jadi nggak ada dan- kalimat Nah. lama nggak ketemu, lama Ya, tak bertemu, nggak ada ya. nggak ada itu. Nah, jadi akhirnya Long time kita, no see, kan? iya kita berharap dari seringnya bertemu ini
yang intinya nanti konkretnya bahwa Madani itu tidak terjadi ribut antar suku, antar agama, tawuran pun tidak. Ini yang kita jaga di Lubuk Linggau. Ini yang kita jaga dan insya Allah ini tetap terjaga karena sampai sekarang pun tidak ada bentrok antar agama, bentrok antar suku, antar itu tawuran juga nggak ada. Nah itu yang kita jaga. Tapi untuk unggulan, ini saya terus yang cerita ya. Ya, tapi Ben? setelah yang satu ini Pak, kita break dulu. When you look at me, I can touch the sky. Understand all my When you bless the day, I just drift away. All the worries die. I'm glad that I'm alive. You set my heart on fire and fill me with love. Make me woman across the sky. I couldn't get much higher. My spirit said fly high, 'cause I'm alive. When you call on me. Jadi kita punya program salah satunya seperti di kesehatan. Kesehatan tuh ada namanya program kesehatan jemput bola. I'm alive, I am alive. When you reach for me, When you reach for me, spirit side can understand that I'll be the one standing by. True good if you try and try. And there's only bigger. I can wait for the race of my life. When you call on me, you reach for me, when you reach for me, I have wings to fly. I feel that and I just drift away. All my worries die. I'm glad that I'm alive. Yeah, I can win the fight. God knows that share my life, take me for what I am, 'cause I'll never change all my colors for you. And take my love, I'll never ask for too much. Just all that you are and everything that you do. I don't really need to look very much farther. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again. This passion inside, I can't run from myself. There's nowhere in the heart. Well, don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you're there, or my
Ya. Kayaknya menikmati sekali lagu ini tadi ini. Saya senang dengar musik, dengar orang nyanyi. Lagu Senang favoritnya lah. apa Pak? Kalau nyanyi saya kurang senang. Cuma bisa sedikit-sedikit. Buat Nanti hiburan. Itu kayaknya lagunya Whitney Houston. Iya. Iya kan? Favoritnya Mas Wahyu juga nih kayaknya. Almarhumah. Mantan. Ada kenangan. Selalu. Ini kita ngomongin soal apa? Pendidikan dan kesehatan. Ya, bagaimana di Lubuk Linggau mengenai Jadi mungkin program ini Pak? tadi kan ada sektor jasa yang Oh, memang iya. kita akan buat unggulan gitu. Ya. Jadi kita punya program salah satunya seperti di kesehatan. Kesehatan tuh ada namanya program kesehatan jemput bola. Jadi program kesehatan jemput bola ini didasari dengan Singkat aja, pertama- bukan kesehatan jebol namanya, jemput bola. jempol nanti jemput bola. Nah, jadi jempol gitu. Jempol ya. Jempol. Itu tagline kota Lubuk Linggau. Iya. Jadi Lubuk Linggau punya tagline Linggau bisa gini. Linggau bisa. Linggau bisa, bisanya kepanjangan daripada Brains, Innovation, Speed and Accountability. Accountability. Terus kita juga punya Linggau senyum. Nah, jadi buat senyum itu semua daripada ibadah dan kepanjangan dari senyum semuanya untuk masyarakat. Wih, Jadi balik lagi masalah yang tadi sektor jasa. Jadi kita punya mobile klinik, namanya mobil klinik ya, klinik di mobile itu terdiri daripada 1 dokter, 1 bidan, 2 perawat. di dalam satu unit mobil. 1 unit mobil itu. Ini baru per kecamatan 1. Jadi apa namanya? Kita punya 8 kecamatan kan. Nah ini yang tadi dasarnya. Kalau orang tidak mampu, terus dia sakit, bisa kita bayangkan apakah dia mampu ke rumah sakit, ke puskesmas atau pustu. Orang sakit nggak mampu bergerak aja susah. Iya, iya. Maka dari itu kita sudah siapkan unit ini, kita bentuk komunitas masyarakat peduli sehat. Ada on call centernya, cukup telepon ke 0813 03333 5555 54 kali atau on call center 53 kali. Nah itu nanti mobil itu akan datang Menjemput ya. melakukan tindakan kesehatan, tidak menjemput. Kalau dia memang parah, nanti dijemput, dibawa ke rumah sakit kita. Dibawa gitu ya. Baru dilengkapi administrasinya. Seandainya yang bersangkutan harus dirujuk ke Jakarta, ke Palembang, dikasih biaya ongkosnya. Kita kasih biaya ongkosnya. Gratis ya. Nah, tapi kalau bisa dini, nah, terus mobil itu melakukan tindak kesehatan yang sakit, kemudian membuka tenda. Buka tenda, melakukan tindakan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat sekitarnya. Dan kita tidak melihat apakah orang itu punya Jamkesmas, BPJS, nggak ada lihat itu. Yang penting tindakan awal kita sebagai preventifnya, pencegahan. Kalau orang ini dimulai dari sakit perut, kalau dia tidak mungkin disentuh dengan antibiotik, mungkin dia kronis, malah akan menjadi beban pemerintah lebih besar lagi membiayainya. Dengan Jadi program lebih kesehatan. si tangannya lebih dini gitu. Jadi ya. kita bisa melakukan penanganan gitu. Dan dari situ kita mulai menginventarisir. Jadi mobil ini menginventarisir bahwa waktu mereka melakukan tindakan sana ada 190 pasien masyarakat yang melakukan. Jenis penyakitnya udah kita inventarisir juga. Ini. Jadi sekaligus mereka mobil ini. Terus orang melahirkan juga bisa di mobil itu. Jadi mobil Fasilitasi juga kliniknya ya, Pak? lengkap. Ada bidannya juga. Ada dokter 1, bidan Dokter satu, 1, bidan 1. perawat 2. Perawat 2. Iya, di mobil itu bisa melakukan tindakan operasi Jadi kecil. benar-benar klinik mobile ya. Ya, mobile. klinik mobile. Nah, itu salah satu. Ini tiap kecamatan 1 atau gimana? Tiap kecamatan 1. Udah Pak ya? Udah jalan, udah. Malah kita kewalahan jadi dengan stand- obatnya sekarang. Obatnya kekurangan. Kekurangan obat. Kan obat generik kan Pak. Iya, banyak. Cuman kita kan baru mulai 6 bulan. Jadi kan kita baru mengukurnya tidak terlalu konkret waktu itu kan. Luar biasa. Ternyata banyak masyarakat juga yang begitu. Jadi kita tidak melihat. Jadi ini salah satu sektor unggulan di bidang jasa yaitu bidang kesehatan. Kalau di bidang pendidikan kita punya bis pelajar. Bis pelajar. Ya, panjangnya seperti mobil truk besar seperti Trans Sumatera, Trans Jakarta yang Lintas sedang kota itu ya, itu ya. yang besar itu, kemudian yang kecil-kecilnya juga itu dibikin ada dibagi sekat 2 untuk perempuan, anak-anak perempuan, anak-anak laki-laki, dan itu gratis. Namanya bis pelajar, bukan kita namakan bis sekolah. Bis Nah, pelajar. khusus pelajar. Terus dikasih cat sesuai dengan partai Pak Wali gitu kan? Enggak dong.
kita pilih warna yang cerah lah, warna biru, ada putih-putihnya. Yang memberikan semangat. Iya, iya, iya. Itu kan warna dasar anak-anak SD gitu kan. Ada berapa base dah? Udah 6 bes. Belum bisa, Jadi Pak. idealnya berapa butuhnya itu, Pak? Ya cukup lah itu. Cukup ya? Cukup lah, karena dia mobile terus kan. Dan itu Ada program. kita juga memperhatikan yang lain itu kan sebenarnya untuk yang tidak mampu, Ya. gitu kan. Tapi dan juga mengurangi anak-anak sekolah yang memakai kendaraan bermotor. Ya. Nah, di bis itu lengkap, ada TV-nya, asik lah, enak ya. Ada full AC. tutorialnya ya, Pak ya, ada. Hah? Ada lengkap, perempuan laki-laki dibisain. Kita membangunkan rasa bangga mereka untuk naik bis itu. Jadi kita belikan bis yang bagus. Karena anak-anak yang motor-motor itu kan nggak boleh sebenarnya. Waduh, kalau itu ada di tempat saya di Bekasi gitu asik. Macet itu, Pak. Macet nanti udah stuck di Tapi jalan, kena Mas itu di Wahyu. Linggau ya. Tapi kalau pagi-pagi kan mereka termamparkan. Jadi untuk mengurangi beban, dan kita juga punya kartu Linggau Bisa Sehat. Ya. Kartu Linggau Sehat. Bisa sehat. Oh, Linggau Bisa Sehat. Ya. Jadi itu untuk mengcover daripada masyarakat yang tidak mampu yang belum tercover dalam program-program yang lain. Ya kan banyak yang masih, aduh saya ini kok nggak dapat gitu kan. Terus ada yang baru rentan kemiskinan, terus dia, nah kita kasih. Oke. Nah begitupun kartu Linggau Bisa Pinter. Itu anak SD 360, SMP 350, SMA 750. Bantuan itu ya, Pak? Bantuan juga satu Beasiswa tahun kita seperti kasih, dikatakan ya. gitu. Enggak, kartu Linggau Oh, Bisa kartu Pintar. Linggau Bisa Itu untuk mengcover itu juga. Jadi supaya ada anak-anak Linggau yang belum sekolah yang belum terdaftar di program-program yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat ya, itu kita yang covernya. Dan juga kita membentuk komunitas peduli pendidikan. Jadi lurah, RT, sekolah-sekolah, guru-guru mencari anak-anak yang tidak bersekolah karena tidak mampu. Ada 550 kemarin ya kita dapetin. Terus ada anak-anak Yang tidak mampu, itu ya. terdiri SD, SMP, SMA ya. Terus ada anak-anak yang putus sekolah. Jadi bedain dua. Yang tidak sekolah karena tidak mampu, yang tidak sekolah karena putus Putus sekolah. sekolah. Nah ini kita daftar Anak bandel ada nggak? paling banyak. Jadi Kan nanya Popi. ini kita data semua, kita inventarisir dan kita berikan peluang pada mereka. Yang putus sekolah boleh melanjutkan ya. Yang tidak bersekolah karena tidak mampu kita kasih ke dengar Linggau Bisa Sehat. Itu salah satu unggulan-unggulan yang kita lakukan di Kota Lubulingga. Banyak sekali ya. Kabarnya juga Pak Wali juga mikirin masjid segala ya. Duh, itu yang paling utama Ada ya. umroh Sapi. gratis, Mas. Ada umroh gratis. Umroh gratis ya udah. Kayak apa nanti gimana kita nikmati dulu dan nanti Iya. kita ceritain setelah ini ya. Aduh, duh. Ini Pak, silakan. Ayo, Pak. Take my love, I'll never ask for too much. Just all that you are and everything that you do. I don't really need to look very much farther. I don't wanna have to go where you don't follow. I'm
Pak? Kita ada namanya program G4M. Oh. G4M. Oh. 4M-nya 4. 4. Jadi gerakan membangun masjid menjadi makmur. Very much farther. I don't wanna have to go where you don't follow. I will call it back again. This passion inside, I can't run from myself. There's nowhere to hide. The young love I remember forever. Don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you're there, unless I imagine you there. Don't walk away from me. No, I have nothing. If I don't. This is ladies' night and the feeling's right. Oh yes, it's ladies' night. Oh what a night. Oh yes, it's ladies' night and the feeling's right. Oh yes, it's ladies' night. Oh what a night. Girl, you got the one. A night is special everywhere. From New York to Hollywood. It's ladies' night and girl feeling good. Yes, it's ladies' night and the feeling's right. Oh yes, it's ladies' night. Oh what a night. Oh yes, it's ladies' night and the feeling right. Oh yes, it's ladies' night. Oh what a night. On this light, your name will be seen. You can fulfill all your dreams. Party here, party there, everywhere. This is your night, babe. You got to be there. Let's all celebrate. Yeah, and the feeling's right. Come on, let's all celebrate. Lady, I love ya. Ya, Pop, saya agak kaget di Pak Nanan terus terang Ya. aja ini. Saya kok nggak tahu ya, mudah-mudahan ini tolong dikoreksi kalau kalah. Katanya di Lubuk Linggau itu ada program GAM gitu, apa itu? Nah ini mesti dilurusin dulu. Eh? Lurusin dulu. Keliru Gamnya ya? bagaimana? Yang ada itu G, ha, A, G. bukan A kali. Oh, angka Mas Jadi Wahyu. itu G4M. ada G4M. Iya. Oh, bukan, Jadi, Bukan GAM itu, Pak. kita ada namanya program G4M. Oh. G4M. Oh, 4M-nya 4. 4. Jadi gerakan membangun masjid menjadi makmur. Nah itu. Gimana caranya? Jadi kita udah memprogramkan, kita dasari dari saya melihat bahwa membangun umat ini kan kita mayoritas Islam, ya kan? Ada di Linggo itu hampir 190 masjid, Masjid ya. ya. Kecamatan cuma 8, kelurahan cuma 72. Kalau masjid ini 190 diberdayakan, dia bisa mengcover 3 RT. Bagaimana memberdayakan masjid ini? Kita melihat dulu akar permasalahan masjid ini. Yang kita tahu di setiap masjid ini pasti punya hutang. Utang. Rata-rata. Utang. Utang membangun fisik masjid. Oh, utang Jadi beli contoh, bata, beli ah, pasir. Nah itu, utang mau benerin plafon, utang mau benerin mikrofon ya Pak. mikrofon, Azan. utang mau beli bangun tempat wudhu. Yang paling besar, utang mau bikin menara masjid. Oh, iya. Hibah, Jadi hibah ngumpulin ini. uang, tanya masjid nih, kasnya, woi banyak banget kasnya. Berapa? 200 juta. Terus buat apa?
Tunggu Pak, ini mau bikin menara masjid butuh dana 400 juta. Loh, gila nggak? 200 juta ngumpulnya 1 tahun. Iya. Nunggu lagi 400 juta mau ngumpulin 2 tahun. Iya, iya. Sementara di sekitar masjid masih banyak orang yang tidak mampu, yang yatim piatu yang tidak terakomodir ataupun terurus. Yang lebih membutuhkan itu toh. Nah, uangnya buat apa Jadi itu itu? memanggil Ibu investor, bikin Pak. menara-menara. Iya, iya, iya. Maka dengan itu biar programnya jalan, pemerintah membuat program yaitu bantuan penyelesaian pembangunan masjid Nah, siapa yang digandeng, Pak? melalui Dewan Masjid. Jadi kita ada Dewan Masjid kemudian menerima semua Ya. proposal, kemudian saya kumpulin juga seluruh pengurus masjid, kita nyampaikan bahwa bikinlah proposal yang real. Kemudian didatangi oleh Dewan Masjid melihat secara real. Ya. Oh ini memang 300 juta membutuhkan, ini 200 juta atau ini cuma 150. Usulannya mungkin 300, tapi setelah dicek dengan 200 juta cukup selesai. Nah, itu diinventarisasi semua, Ya. kemudian kita bantu. Jadi bantuannya itu ada dari rehab supaya tempat wudhu aja 25 juta sampai kepada penyelesaian sampai 600 juta. Oke. Kita bantu semua. Dengan harapan setelah masjid ini selesai, kasnya bisa dioptimalkan untuk Kebutuhan yang lain ya. memakmurkan masyarakat Membantu sini. itu, Kita membantu punya 4 masyarakat. program. Jadi ada dari 150 ini ada kurang lebih 10 sampai 20 masjid yang sudah menjalankan program kita. Jadi 1 tahun itu ada 4 hari besar Islam yang kita ambil empat aja. Ya. Maulud Nabi, Isra Mi'raj, 1 Muharram dan Nuzul Quran. Biasanya masjid itu rame kalau didatangin wali kotanya, kalau didatangi oleh ustadz-ustadz dari mana gitu kan. Dan kita belum pernah mengukur, ya belum pernah mensurvei gitu kan, berapa banyak jemaah masjid ini bertambah setiap tahun. Iya. Oke. Nah, ini kita punya tindakan real. Jadi kita upayakan kalau mereka kita buatkan pelatihan manajemen masjid dulu. Ya. Nah, mereka inventarisir aja dulu. Berapa yang tidak mampu yang di sekitar itu. Nah, kalau mereka bisa menginventaris 100 anak yatim piatu, 50 yang tidak mampu ya. Otomatis malam itu juga Nuzul Quran waktu diundang itu sebanyak acara itu 150 orang datang tambah jamaahnya. Berharap pada Allah Subhanahu wa taala 10% aja kembali ke masjid mengucapin terima kasih 15 orang dong. Iya. Kalau 4 kali ada lagi Maulid Nabi, ada lagi supaya 1 Muharram. Coba aja. Ini tindakan yang sedang kita lakukan. Menarik juga Jadi ya. nggak ada lagi model-model cari kota infak di pinggir Oh, itu jalan nggak itu ada di Linggong. Enggak Nggak ada lagi? Di Linggong tidak diperbolehkan Menarik. sama sekali. G4M. Tidak ada yang membangun masjid seperti itu. Itu bantuan-bantuan kartu sehat, kartu bisa pintar segala macam termasuk masjid ini semua dari APBD, Pak. Dari APBD. Ya namanya buat rakyat, uang rakyat. Kenapa kita kasih langsung kembalikin ke rakyat lagi kan? Secara real. Ya udah kalau begitu udah kita ngomongin infrastrukturnya nih. Iya. Gimana kesiapan jalan, air bersih, listrik segala macam di Lubuk Linggau apa sudah? Ya, kalau Memadai. Linggau buat jalan kita tidak ada lagi daerah yang terpencil. Jadi semuanya bisa ditempuh dengan akses jalan hot mix di seluruh kota Linggau. Walaupun di ujung ada namanya Marga Bakti, Marga Rejo, udah gitu ada Binjai, ada RKT, ada satu lagi Watas, ada satu lagi Duaan Rampak, di sebelah sini ada Kupang. Semuanya bisa dilalui dengan hot mix ya, dengan jalan yang mulus ya. Sebagian sedang kita kembangin pembangunan jembatan baru lagi yang membelah kota Lubuk Linggau ya. Dan juga kita siring-siring drainase juga kita perbaiki, pelebaran jalan sudah kita lakukan. Dan kita ke depan ini akan melaksanakan visit Lubuk Linggau 2015. Tahun kunjungan ke kota Tahun Lubuk Linggau. kunjungan ke Lubuk Linggau 2015. Ya, yang diharapkan Berarti dimulai kalau ada mungkin. investor yang mau menaruh investasinya di mungkin. Lubuk Linggau gimana Pak? Ini udah ada 5. Dipersulit prosesnya bikin atau apa? dipermudah? Orang mau bikin hotel ngadap saya cuma 3 3 minggu? 3 Nggak ya, menit Pak? saya suruh 3 keluar. menit. Kalau Cepat perlu Mas izinnya Wahyu. dianterin gitu ya. Iya, saya suruh keluar. 3 menit ngadap saya suruh keluar. Jadi Udah selesai tiket itu. Hah? Ya, saya suruh keluar dalam pengertian, oh mau bikin apa hotel? Ya udah keluar aja, Pak. Oke. Kalau udah lengkap balik lagi Pak sini saya tanda tangani. Jadi pertama udah ada grup ada 5 hotel. Jadi bintang
4-nya 2, Oh. bintang 2-nya, bintang 3-nya 1, bintang Oke. 2-nya 2. Oh, Ya. mantap dong. Jadi yang mau akan selesai mungkin baru 1 yang nanti baru tahu selesai. Kok tahun ini. nggak Masih benar terbuka tuh. peluang investor. Itu bukan. Ini Lubulingga udah ada hotel, lu jangan mikirin dia mau tidur di pesantren aja katanya. Tidur di masjid. Di masjid katanya, tidur di masjid. Masjidnya juga enak nanti. Oh, iya, iya, Kita Pak. punya Oke. masjid nanti, Baik. masjid yang memiliki taman kurma. Jadi ada 62 kurma yang sedang ditanam sekarang. Kita langsung aja Taman Mas kurma Wahyu dan ke kurma, Lubuk ya. Linggau ya. Dan ada air mancur yang akan menari-nari di saat azan. 17 Oktober dibuka taman Oke. kurmanya. Aku mau ke sana deh. Ya, langsung nanti. ya. Ulang tahun Sana Kota ya. Linggo ya. Nanti insya Allah janji nih ya. Iya, Oke, sip. deal ya, Oke, deal kalau ya. gitu kita langsung pamit. Sip. Pak Bupati, Thank Pak you, Wali Pak. Kota, mohon maaf. Kita harus pamit kepada hadirin pemirsa untuk Indonesiaku. Demikian bincang-bincang dengan Wali Kota Lubuk Linggau yang sangat menarik sekali ini. Saya mohon pamit, Wahyu Muryadi. Saya Poppy Pradana Putri. Ya, Linggo bisa. Oh, ya. Prana Sohe. Iya. Silakan sekarang nyanyi dong. Tadi Oke. tadi kelihatan potensi suaranya kelihatan tadi. Silakan Ayo, Pak Pak. langsung. Nyanyi lagu apa kita? Ya. Tiba saatnya kita saling bicara tentang perasaan yang kian menyiksa, tentang rindu yang menggebu, tentang cinta yang tak terungkap. Tenggelam dalam gelisah yang tak teredam, memenuhi mimpi-mimpi malam kita. Duai cintaku, sayangku, lepaskanlah Perasaanmu, rindumu, seluruh cintamu, dan kini hanya ada aku dan dirimu sesaat di keabadian. jika sang waktu bisa kita hentikan. Oh, dan segala mimpi-mimpi jadi kenyataan, meleburkan semua batas antara kau dan aku. Kita